Nama saya Joshua Brian dengan NIM 20400500033 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang fintech. Menurut Wikipedia, teknologi finansial atau teknologi keuangan atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Finansial teknologi atau fintech merupakan inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi. Fintech terdiri atas produk-produk yang biasanya berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech merupakan suatu hal yang bersifat umum serta tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan. Dengan hadirnya fintech, maka terdapat pula berbagai macam layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat guna mendorong roda perekonomian agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan. Secara umum, fintech atau financial technology merupakan inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut, menurut peraturan tersebut, tujuan dilaksanakan teknologi finansial ialah untuk mendorong inovasi dalam bidang keuangan dengan jalan menerapkan perlindungan konsumen serta risk management dan prudential principle guna tetap menjaga stabilitas moneter, keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Menurut Pribadiono, Hukum Esa dan Barat, financial technology atau fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Dan berdasarkan Dorn Flietner, Urnow, Schmidt, dan Weber, fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sedangkan berdasarkan SWE, teknologi keuangan yang juga disebut dengan fintech atau financial technology merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kelebihan dari fintech adalah satu, melayani masyarakat Indonesia yang dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan dari fintech adalah yang pertama, fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Kedua, ada sebagian perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, adapun tantangan pada fintech atau financial technology adalah yang pertama, peraturan dalam mendukung perkembangan fintech, adopsi peraturan terkait tanda tangan atau digital signature, dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri fintech. Kedua, koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi fintech dengan lingkungan bisnis atau business environment yang kompleks. Maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menurut Bank Indonesia, perkembangan fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor, maupun perbankan di Indonesia. Bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman. Bagi investor fintech atau financial technology, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi,
dengan return yang lebih tinggi, dengan resiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah. Dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Bagi perbankan, kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah dana pihak ketiga atau DPK, menambah channel penyaluran kredit, dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, manfaat fintech di Indonesia yang pertama yaitu mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau. Kedua, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Keempat, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan kelima, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Teknologi keuangan merupakan hal yang berkembang dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan OJK RI nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Menurut POJK ini, perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan semata. Inovasi ini juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen, dan memiliki resiko yang terkelola dengan baik. Fintech atau financial technology terbagi atas 4 segmen. Pertama, yaitu payment, advisory service, financing, dan compliance. Fintech atau financial technology sudah cukup mempengaruhi kebiasaan transaksi yang terjadi di masyarakat, menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Financial technology atau fintech pun akan sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam meningkatkan literasi keuangan yang terjadi sekarang. Contoh penerapan fintech adalah mobile payment, digital bank, robo-advisor, digital lending dan kredit, insurtech, dan lain sebagainya. Fintech sudah mengalami perluasan dan perkembangan yang cukup masif. Sejarah fintech dapat diperluas menjadi fintech 1.0, fintech 2.0, dan fintech 3.0, serta fintech 3.5. Periode fintech 1.0 dimulai dari tahun 1866 sampai 1967, ketika globalisasi keuangan baru mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan hubungan kabel transatlantik pertama antara Eropa dan Amerika pada tahun 1866. Sebelum ATM ditemukan oleh Barclays untuk pertama kalinya pada tahun 1967, selama periode ini, industri keuangan telah mengadopsi teknologi analog tradisional seperti telegraf, rel kereta api, kanal, dan kapal uap yang mendukung keterkaitan keuangan lintas batas, memungkinkan transmisi cepat, informasi keuangan, serta transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Era ini juga mewakili pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran. Periode fintech 2.0 dilanjutkan dengan ditemukannya mesin ATM Barclays tahun 1967. Periode ini digadang-gadang sebagai awal mulanya era digitalisasi bidang keuangan. Kemajuan teknologi terus berlanjut dengan salah satunya dengan generasi pertama Automated Clearinghouse di Inggris pada tahun 1968 setelah membentuk Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT sebagai jaringan pasar keuangan global pada tahun 1973. Istilah fintech 2.0 digunakan dengan merujuk pada FI tradisional seperti konglomerasi perbankan dan perusahaan asuransi. Periode fintech 3.0 ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan keuangan non-bank. Di periode ini, berbagai perusahaan teknologi raksasa, penyedia telekomunikasi, dan startup keuangan di seluruh dunia juga meluncurkan versi dompet digital seperti Cina Alipay pada tahun 2004, Wallet Filipina pada tahun 2004, dan Kenya M-Pesa pada tahun 2005. Di Indonesia, financial technology mulai muncul pada tahun 2015 dengan diciptakannya Asosiasi Financial Technology Indonesia atau AFI yang berfungsi untuk memberikan fasilitas partner bisnis yang mampu dalam dunia teknologi finansial. Pada
tahun 2016, mulai bermunculanlah perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Hal ini beriringan dengan semakin banyak aktif dan menggiatnya pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Beberapa teknologi di balik industri finansial teknologi ialah Radio Frequency Identification atau RFID, Cloud Infrastructure, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, Cyber Security. Berdasarkan POJK nomor 77 tahun 2016, OJK mengatur finansial teknologi, lending, dalam hal pendaftaran, penyelenggaraan, mitigasi resiko, tata kelola, larangan, laporan berkala. Kemudian di bawah OJK terdapat Lembaga Asosiasi Finansial Teknologi Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. AFPI merupakan organisasi para finansial teknologi P2P lending bernaung, sedangkan Bank Indonesia berperan dalam mengatur finansial teknologi sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari penertiban izin penyelenggaraan jenis pembayaran hingga pengawasan. Semua perusahaan finansial teknologi sistem pembayaran wajib mendaftar ke Bank Indonesia dan harus patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, serta wajib melaporkan kegiatan secara rutin. Melalui peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19 tahun 2017, Bank Indonesia juga mengatur tentang regulatory sandbox, yang merupakan ruang uji coba terbatas secara aman yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyelenggara teknologi finansial serta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya. Adapun finansial teknologi dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama, digital payment. Perusahaan finansial teknologi digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha atau B2B. Kedua, peer-to-peer lending dan crowdfunding. Perusahaan fintech P2P lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman secara para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan atau KTA, kredit perumahan rakyat atau KPR, hingga pinjaman pembiayaan nikah, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah, pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal peminjam bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah account aggregator bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. Jenis fintech account aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke platform ini, yang kemudian digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut. Yang keempat, informasi dan seeder site perusahaan fintech. Jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh POJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Yang kelima, personal finance. Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan finansial teknologi di Indonesia mengembangkan jenis finansial teknologi yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan finansial teknologi personal finance melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengelolaan dana yang bijaksana. Cakupan bisnis fintech di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembayaran atau payment.
Seiring pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, turut serta memunculkan teknologi fintech Indonesia yang menjadi hubungan antara konsumen dengan e-commerce. Teknologi tersebut adalah pembayaran online. Fintech payment tidak hanya bisa dilakukan secara online, namun juga dapat dilakukan transaksi secara offline. Yang kedua adalah pembiayaan atau lending. Salah satu fintech Indonesia yang sedang naik daun mengacu pada fintech lending. Fintech lending berhubungan dengan aktivitas pinjam-meminjam yang mempertemukan pendana dengan peminjam secara online. Dan yang ketiga, pembanding produk keuangan atau finansial agregator. Fintech Indonesia lainnya dalam berupa pembanding produk keuangan atau finansial agregator, merupakan sebuah situs yang memberikan informasi seputar produk finansial, penawaran, serta detail dari servis promo yang mereka miliki dari kartu kredit, asuransi, hingga pinjaman bank. Pembayaran fintech di Indonesia. Sektor fintech payment diregulasi ketat di bawah aturan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Payment atau pembayaran tujuan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dari pelanggan ke merchant. Model bisnis pembayaran yang dijalankan memiliki aturan spesifik. Bahkan untuk model bisnis baru yang sudah berkembang, otoritas memiliki mekanisme sandbox alias pengujian untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pembuatan aturan baru. Yang pertama, jenis pembayaran uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan oleh BI sebagai alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Ditinjau dari implementasinya, uang elektronik terdiri dari dua bentuk, yakni berbasis chip dan server. Uang elektronik berbasis chip, contohnya produk e-money yang bisa kita beli dari minimarket atau bank. Untuk keperluan pembayaran cashless di pintu jalan tol atau lainnya. Sementara untuk uang elektronik berbasis server, bentuknya adalah aplikasi digital di ponsel untuk pembayaran di merchant online maupun offline dengan QRS. Pembayaran yang kedua adalah dompet digital. Berbeda dengan uang elektronik, BI memasukkan dompet digital atau dompet elektronik ke dalam salah satu varian penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran. BI mendefinisikan dompet digital sebagai layanan elektronik untuk menyimpan data, instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik. Kegunaan lainnya juga untuk menampung dana dan melakukan pembayaran. Contoh penggunaannya, sebuah aplikasi online travel dapat mengembangkan layanan uang elektronik untuk menampung sisa saldo atau poin bonus pembelian. Untuk selanjutnya, saldo tersebut dapat digunakan untuk mendukung transaksi. Yang ketiga adalah payment gateway. Secara regulasi, payment gateway juga masuk ke penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran yang diatur oleh BI. Sesuai regulasinya, payment gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran kartu, uang elektronik, dan atau layanan pembayaran bank. Penerapannya, layanan payment gateway akan dihubungkan ke dalam sistem yang dimiliki merchant, baik di situs web atau aplikasi mobile. Layanan tersebut menggunakan biaya per transaksi dan atau biaya berlangganan penggunaan sistem. Yang keempat adalah pay later. Pay later adalah layanan pembayaran melalui mekanisme pinjaman, sering juga disebut sebagai kredit tanpa kartu kredit. Cara kerjanya memang mirip dengan kartu kredit. Misalnya, ketika diterapkan dengan sebuah e-commerce, penggunanya bisa membeli sebuah barang dan mencicil pembayarannya dalam beberapa bulan. Layanan pay later diakomodasi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Implementasi pay later saat ini tidak sebatas di e-commerce saja. Aplikasi konsumer lain seperti online travel hingga layanan pendidikan online sudah menerima pembayaran dengan pay later. Dan yang kelima adalah fintech payment dengan open finance. Open finance adalah sebuah lapisan infrastruktur yang dapat memberdayakan sebuah layanan teknologi finansial. Tujuannya untuk membantu platform digital non-fintech menambahkan produk fintech di aplikasi atau situsnya. Di sisi regulasi, Standar Nasional Open API dari Bank Indonesia yang diluncurkan Agustus 2021 lalu menjadi sinyal baik untuk perkembangan ekosistem open finance di Indonesia. Ada beberapa manfaat yang dapat ekosistem fintech payment dengan keberadaan open finance. Pertama, akses yang lebih terbuka karena layanan teknologi finansial memiliki use case yang lebih luas, bisa diterapkan di mana-mana. Kedua, di sisi pemain industri, mereka dapat mereproduksi berbagai fungsi yang bisa menjadi ganjalan jika ingin mengandalkan sebuah produk finansial di platformnya, termasuk mengurus standarisasi agar komplit terhadap aturan. Demikian video penjelasan materi saya terhadap finansial teknologi.
kosong